Dokter anestesi adalah dokter spesialis bius, teman-teman. Karena nanti operasi saya akan dilakukan dengan pembiusan total. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman di luar sana selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Amin ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman, di sini saya akan kembali menceritakan lagi pengalaman saya saat menjalani operasi mata yang keempat kalinya. Kenapa saya harus menjalani operasi mata yang keempat? Itu dikarenakan kondisi kornea saya sudah jebol ya teman-teman, atau sudah keluar sebagian isi dari bola matanya. Pada video sebelumnya, yaitu video operasi yang ketiga, di akhir video sudah saya jelaskan sedikit kenapa saya harus menjalani operasi yang keempat. Berikut ini adalah kondisi di mana mata saya sebelum jebol dan sesudah jebol, teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan, terlihat jelas pada kornea mata, terlihat seperti ada benjolan yang keluar, seperti mau pecah. Itu tadi adalah kondisi mata saya sebelum dan sesudah jebol ya teman-teman. Akhirnya dokter menyarankan untuk dilakukan tindakan operasi, yaitu pengangkatan isi bola mata yang lebih efektif. Dan pilihan kedua adalah dengan metode penambalan, yaitu tektonik keratoplasti. Dan saya memilih untuk metode yang penambalan, teman-teman. Tapi kata dokter, saya harus bersedia menerima risikonya apabila terjadi kebocoran dalam proses penyembuhan. Itu jalan satu-satunya harus dilakukan pengangkatan isi bola mata. Dan saya siap dengan risikonya. Dan saya dijadwalkan operasi pada tanggal 30 Desember 2022. 2 hari sebelum operasi, yaitu tanggal 28 Desember 2022, saya harus datang ke rumah sakit untuk melakukan check up, seperti pengambilan sampel darah sebanyak 3 botol kecil. Kemudian saya melakukan ronsen torak atau ronsen dada. Kemudian saya melakukan rekam jantung untuk kebutuhan rumah sakit. Tanggal 29 pagi, 1 hari sebelum operasi, saya datang lagi ke rumah sakit untuk menjalani swab. Kemudian saya bertemu dengan dokter anestesi. Dokter anestesi adalah dokter spesialis bius, teman-teman. Karena nanti operasi saya akan dilakukan dengan pembiusan total. Jadi gunanya untuk pengambilan sampel darah, ronsen, rekam jantung itu untuk mengetahui apakah kita mempunyai penyakit dalam atau tidak. Setelah saya bertemu dengan dokter anestesi, saya diberikan pengarahan, dijelaskan, ditanya segala macamnya, apakah ada konsumsi obat lain atau ada penyakit lain. Saya bilang saya tidak ada penyakit lain, saya tidak pernah konsumsi obat. Dan dokter menyuruh untuk menjalankan puasa total pada jam 12 malam dan jam 3 pagi hanya boleh minum air putih setengah gelas, kemudian lanjut puasa total sampai setelah operasi. Dan di sini dijelaskan untuk pembiusan totalnya akan dilakukan dengan suntik lewat alat infus. Setelah saya berkonsultasi dengan dokter anestesi, saya pulang
Dan jam 3 sore pada tanggal 29 itu saya kembali lagi ke rumah sakit untuk menjalani rawat inap. Jadi saya rawat inapnya sebelum dan sesudah operasi ya teman-teman, totalnya 3 hari 2 malam. Jam 3 saya sampai rumah sakit, saya mengantarkan pendamping saya untuk melakukan swab terlebih dahulu, karena peraturan di rumah sakit untuk pendamping harus wajib swab. Setelah saya mengantarkan pendamping untuk swab, sambil menunggu hasil swabnya sekitar kurang lebih 15 menit, saya mengurus admisi ke kamar inap. Setelah semuanya selesai, saya diantar oleh perawat ke kamar inap. Selama di kamar inap, seperti biasa pada jam-jam tertentu perawat datang untuk memberikan obat tetes pada mata saya, sambil membawa pengingat label seperti ini untuk mengingatkan pasien agar menjalani puasa tepat waktu jam 12 malam seperti yang sudah disarankan oleh dokter anestesi sebelumnya. Pada jam 12 malam saya menjalani puasa total. Jam 3 pagi saya hanya minum air setengah gelas, kemudian saya lanjut puasa total sampai setelah operasi selesai. Jam 6 pagi pada tanggal 30 Desember 2022, perawat memasangkan infus. Kemudian jam setengah 8 pagi saya bertemu dengan dokter yang akan melakukan tindakan operasi untuk melihat dan mengecek kondisi mata saya. Kemudian perawat menutup mata saya dengan perban, lalu saya diantar ke ruang operasi. Sesampainya di ruang operasi, saya melihat beberapa pasien antri, dan kebetulan waktu itu saya jadwal urutan nomor 1 ya teman-teman. Saya dipanggil masuk ke kamar operasi, dan disitu saya melihat di dalam kamar operasi sudah banyak kru ya teman-teman. Mulai ada dokter anestesi, dokter yang akan mengoperasi saya, dan beberapa kru lainnya, seperti mungkin perawat atau apa ya, saya kurang tahu ya teman-teman. Setelah itu saya disuruh tiduran di tempat tidur operasi, lalu saya dipasangkan alat untuk mendeteksi detak jantung, mungkin ya, dipasangkan alat di dada, kemudian dijapit, ada alat penjapit di ibu jari saya. Kemudian satu dokter anestesi mengajak bicara saya, satu dokter anestesi memulai memberikan suntikan lewat alat infus. Mungkin gunanya dokter anestesi mengajak bicara pasien sebagaimana pasien bisa merespon pembicaraan dokter. Apabila pasien sudah tidak merespon, artinya pasien sudah tidak sadarkan diri ya teman-teman. Setelah itu saya dalam mungkin cepet kok teman-teman, jadi saya itu nggak kerasa tiba-tiba udah plus tidur ya teman-teman. Dan sadarnya saya itu, saya terdengar seperti ada bunyi monitor detak jantung itu. Saya mulai terbangun dan membuka mata. Saya lihat saya sudah di luar ruang operasi, dan perawat datang untuk melepas alat-alat saya, dan saya diantar lagi kembali ke kamar inap saya. Sesampainya di kamar inap, perawat bilang kepada pendamping saya, jangan diberi minum dulu atau makan, harus puasa dulu 1 jam. Setelah 1 jam hanya boleh diberi minum 1 atau 2 sendok. Dan ditunggu 15 menit apakah ada reaksi muntah atau tidak. Kalau misalnya tidak ada muntah, baru kita diperbolehkan makan. Setelah mengikuti anjuran dari perawat, 1 jam berikutnya saya disuapin oleh pendamping saya minum 1-2 sendok. Saya tunggu 15 menit, tidak terjadi mual atau tidak ada reaksi apapun. Saya lanjut minum lagi karena saya merasa sangat haus teman-teman waktu itu. Saya minum banyak
nggak ada reaksi muntah. Kemudian saya lanjut makan, dan di situ saya diberikan makan dari rumah sakit bubur ya teman-teman. Saya juga makan, setelah makan pun saya tunggu, saya nggak ada reaksi mual atau muntah, nggak ada. Cuman untuk bangun saya masih terasa pusing banget teman-teman. Bahkan untuk nyeri saya tidak merasakan sakit sama sekali ya teman-teman. Sampai akhirnya sore hari infus saya sudah habis dan dilepas oleh perawat. Kemudian saya diberikan suntikan anti nyeri dan suntikan untuk lambung katanya. Seperti biasa, saya diberikan obat tetes pada jam-jam tertentu. Sampai esok harinya saya bertemu dengan dokter tanggal 31 Desember untuk mengecek kondisi mata saya dan diberikan jadwal kontrol pada minggu berikutnya. Setelah itu saya diperbolehkan pulang. Pada kontrol berikutnya, kontrol pertama, setelah operasi yang keempat, kata dokter kondisi operasinya baik. Kemudian diberikan jadwal kontrol lagi untuk kontrol yang kedua setelah operasi yang keempat. Itu hasilnya juga lebih membaik dan infeksi juga semakin berkurang. Istilahnya ada kemajuan ya teman-teman. Dan tanggal 21 besok ini, Januari 2023, saya menjalani kontrol yang ketiga setelah operasi yang keempat. Mudah-mudahan aja dengan operasi yang keempat ini penyakit mata saya bisa sembuh total, walaupun saya sudah tidak bisa melihat lagi ya teman-teman. Karena yang saya inginkan hanya bisa sembuh dan saya bisa beraktivitas kembali seperti semula, bisa bekerja seperti dulu lagi ya teman-teman. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pengalaman saya saat menjalani operasi mata, mulai dari operasi yang ke-1, kedua, ketiga, dan keempat. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jaga kesehatan mata kita, karena mata adalah organ vital yang sangat berharga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.